sebenarnya judul-judul dalam Alkitab, khususnya kitab Taurat, yaitu kitab Musa, yang kita warisi dalam bahasa Indonesia itu judul-judul yang diterjemahkan dari Septuaginta. Septuaginta itu adalah Alkitab dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan di Alexandria dari abad ketiga sebelum Masehi. Jadi misalnya judul Genesis, kitab Kejadian, Exodus menjadi Exodus dalam kitab Keluaran. Aslinya yaitu dalam bahasa Ibrani itu merupakan biasanya penggalan awal dari ayat-ayat pertama. Misalnya kitab Kejadian itu disebut Sefer Bereshit karena diawali dari kata-kata Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et sa'aret. Begitu juga kitab Keluaran ini itu diawali dari kata-kata inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir. Jadi inilah nama-nama. Maka sering disebut Sefer Elehadvarim. Sefer itu artinya kitab, ya, tulisan. Elehadvarim, Sefer Eleshemot. Sefer Elehadvarim itu kitab ulangan. Inilah sabda-sabda. Kalau kitab Keluaran itu diawali dari kata-kata inilah nama-nama. Karena diawali dengan kata-kata W.L. Shemot bini Yisrael habaim Misrayimah et Yaakob is ubetov ba'u. Inilah nama-nama dari bini Yisrael, anak-anak Israel yang datang habaim Misrayimah ke tanah Mesir, et Yaakob bersama-sama dengan Yakub. Lalu ditegaskan is, yaitu masing-masing orang, u dan bitov ba'u, dan keluarganya masing-masing, atau dan isi rumahnya masing-masing. Nah, ini mengawali kemudian deskripsi dari nama-nama anak-anak Yakub yang jumlahnya 12 itu, yang kemudian jumlahnya 70 orang dengan keluarganya itu, kemudian mereka beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya di dalam ayat ke-7. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Nah, ini yang menarik. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, ya. Bangkitlah seorang Melek Hadas, raja baru Al-Misrayim untuk orang-orang, untuk bangsa Mesir, Mesir, ya, Asyir yang lo yada et Yosef, yang tidak mengenal Yusuf. Ini sumber Alkitab cuman mengatakan seperti itu. Pertama-tama saya ingatkan ketika kita mempelajari Kejadian pasal 47, di mana raja-raja Mesir itu secara umum disebut sebagai Melek Misrayim. Tetapi ada sebutan Paroh. Paroh itu yang diterjemahkan dengan Fir'aun. Dan sebenarnya penggunaan gelar Fir'aun itu dulu artinya rumah besar. Dan kita bisa melihat bagaimana tiang-tiang kerajaan Luxor yang berada di Luxor dengan tiang yang sangat besar, itulah gambaran tentang rumah besar. Dulunya itu belum dijadikan sapaan kepada Raja Mesir, baru pada dinasti-dinasti akhir, sehingga kata Fir'aun itu kemudian menjadi sebutan yang artinya sang raja atau sang prabu. Dan itu namanya nggak disebutkan di dalam kitab suci, meskipun ada misalnya rujukan awal penemuan arkeologi yang diawali dari penemuan nama Ramses di dalam Keluaran pasal
1 ayat 11 dan kitab Kejadian pasal 47 ayat 11. Nah, pertanyaannya siapakah Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf atau Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf? Kali ini kita akan membahas Sefer Shemot, kitab Keluaran mulai pasal 1, nanti kalau cukup sampai pasal 3. Nah, kita akan kembali melihat pada pelajaran minggu yang lalu, di mana Yusuf itu berkuasa, artinya menjadi orang kepercayaan raja, orang kepercayaan Fir'aun itu pada masa Senusret kedua dan Senusret ketiga. Senusret kedua dan Senusret ketiga itu kalau menurut penanggalan yang umum itu berkuasa kira-kira tahun 1878 sampai 872 sebelum Masehi. Dan diteruskan oleh putranya itu dari dinasti ke-12 tahun 1872 sampai 1853 sebelum Masehi. Nah, angka-angka ini sebetulnya bisa dihitung dari Alkitab. Maka kemudian sering orang mengkritik Alkitab ketika kadang-kadang rujukan-rujukan dari ilmu sejarah itu belum sinkron atau kurang sinkron dengan kitab suci. Padahal rujukan dalam ilmu sejarah tentang Mesir itu datangnya jauh setelah banyak ahli menggunakan kitab suci. Untuk sejarah Mesir kuno itu sebetulnya hanya ada 2 catatan yang relatif lebih lengkap. Yang pertama itu adalah catatan seorang Yunani di Mesir, ya, yang banyak dikutip oleh Yosefus, itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, termasuk catatan tentang dinasti Hyksos, dinasti orang-orang luar Mesir yang banyak secara berangsur-angsur itu mendiami Mesir. Dan kata Hyksos itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, dinasti Hyksos inilah yang kemudian menyebabkan para Fir'aun yang asli Mesir itu anti dengan segala kambing domba, karena ungkapan Hyksos itu oleh penulis Yunani diartikan kaum penggembala, dan itu kaum nomaden yang mengganggu eksistensi orang Mesir. Makanya Yusuf itu berkuasa menjelang dinasti Hyksos itu berkuasa. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Hyksos ini yang sebetulnya berasal dari bahasa Mesir kuno, Hekau Hasud, itu sudah datang kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi. Dan kemudian mereka berjaya pada masa dinasti Hyksos yang berkuasa pada dinasti ke-11-12. Itu kejayaannya. Nah, lalu bagaimana kita menghitung tarik itu dalam Alkitab? Khususnya semuanya didasarkan atas tarik keluaran, yaitu keluaran dari tanah Mesir. Saya ulangi sedikit cara menghitungnya. Kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 1 disebutkan keluaran dari tanah Mesir itu terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. 480 sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. Nah, tahun keempat pemerintahan Salomo adalah tahun 960 sebelum Masehi. Apabila ditambahkan mundur ke belakang 480, maka akan muncul tahun 1400. Nah, pada tahun ini kaum Hyksos dari kerajaan baru menyusup ke Mesir itu sudah mulai tahun 1900 sebelum Masehi, tapi baru berkuasa itu pada dinasti ke-15 tahun 1650 sampai 1575. Karena eksistensi Hyksos sendiri adalah orang-orang dari luar Mesir, makanya mereka relatif bisa menerima pendatang-pendatang dari Mesir yang sebelumnya sudah dirintis oleh orang-orang Asia, termasuk itu adalah generasi Yusuf. Kapan terjadinya perubahan itu? Ketika jumlah orang Yahudi secara khusus itu bertambah-tambah luar biasa.
Nah, itulah yang kemudian mengubah kebijaksanaan dari para Fir'aun, penguasa lokal yang sebetulnya anti kepada kaum keturunan yang berasal kebanyakan dari Asia itu. Yang pertama kali mengusir orang-orang Hyksos itu adalah Fir'aun Ahmose I. Di dalam ejaan Yunani biasanya diakhiri dengan huruf S, yaitu Ahmoses I. Nah, kemudian itu dari dinasti ke-18, dinasti ke-18. Jadi kalau Hyksos itu puncak berkuasanya pada dinasti ke-15, ini dinasti ke-18. Itu berkuasa antara 1549 sebelum Masehi sampai 1524 sebelum Masehi. Lalu digantikan oleh Amenhotep I yang berkuasa sampai 1503 sebelum Masehi, kemudian digantikan oleh Thutmose I yang berkuasa sampai tahun 1493 Masehi. Nah, kemudian ini penting tokoh yang disebut Thutmose I ini. Tapi sebelumnya perhatikan nama-nama raja ini dia selalu punya nama ningrat atau nama kebangsawanan. Perhatikan gelarnya. Nehpetire, Jeserkare, Akeparkare, Akeperenre. Re di sini adalah Ra. Itu adalah dewa matahari. Jadi memang harus diakui di dalam kajian kitab suci itu ada penanggalan dini dan penanggalan kemudian. Penanggalan dini itu yang menempatkan Eksodus Musa itu terjadi tahun 1446 tadi yang saya sampaikan. Dan itu berlangsung pada masa Fir'aun Thutmose ketiga. Tetapi ada yang menganut penanggalan kemudian. Itu pada zamannya Fir'aun Ramses. Kalau kita mencatat angka-angka tahun termasuk dari satu raja-raja tadi, teori penanggalan kemudian itu tidak cocok hitungannya. Karena itu maka mereka menganggap bahwa angka-angka dalam Alkitab itu bukan angka harafiah. Misalnya 480 tahun pada tahun keempat pemerintahan Salomo itu dianggap mewakili per generasi itu adalah 25 tahun. Makanya tidak sampai genap 430 tahun perbudakan di tanah Mesir. Seperti itu. Nah, tapi kalau penanggalan dini itu memang menghitung secara letterlek dari tahun-tahun kitab suci itu, nanti akan ketemu lahirnya Musa tahun berapa, 40 tahun pertama yang dijalani Musa di istana Fir'aun itu tahun berapa, kemudian masa Musa itu menyingkir karena membunuh orang Mesir di Midian itu tahun berapa sampai tahun berapa, dan terakhir masa 40 tahun pengembaraan di padang gurun itu tahun berapa, itu bisa dihitung dengan sangat cermat. Makanya sebetulnya kalau dibandingkan dalam studi-studi perbandingan agama yang kadang-kadang itu menjadi pertandingan agama seperti yang dilakukan oleh Profesor Maurits Bucaille, Bible, Quran, dan Sains Modern. Dia mengandaikan bahwa Alkitab itu banyak salahnya, sementara Al-Quran itu selalu benar. Nah, ini sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kuasi ilmiah ini. Karena apa? Karena kalau dia mengkritik Alkitab lebih mudah karena memang Alkitab menyebut angka-angka tahun, nama-nama yang lebih detail. Sementara kriteria semacam ini tidak dia berlakukan untuk Al-Quran, di mana Al-Quran memang tidak pernah menyebut secara detail, misalnya Salomo berkuasa tahun berapa, pemerintahnya tahun berapa, dan studi arkeologi itu hanya dibangun di atas dasar-dasar awal dari kitab suci, dari Alkitab. Karena itu mulai dari penemuan batu Rosetta di Mesir, sampai penemuan batu Moab di Yordan, di mana menyebut nama Raja Omri, kemudian penemuan dari prasasti Fir'aun Merenpetah atau Merneptah tahun 1200-an sebelum Masehi, itu semua memang dibangun di atas dasar kronologi dari Alkitab.
Maka karena Alkitab menyusun tahun-tahunnya itu sangat detail, ya mudah dikritik kalau dianggap tidak cocok. Sementara kalau Al-Quran menyebut hanya hal-hal yang sifatnya umum, ya tidak bisa dikritik, memang tidak ada tahunnya. Nah seperti itu mesti disadari, misalnya dalam kronologi Mesir kuno pun itu juga ada pandangan yang berbeda. Maka kemarin waktu Mas Hari tanya tentang tahun-tahun yang berbeda itu, tinggal kita memakai tahun penanggalan yang mana. Ada penanggalan Mesir yang dini, ada penanggalan Mesir yang lebih kemudian. Disebabkan karena apa? Salah satunya karena penanggalan Ibrani itu memakai sistem kalender bulan yang digabungkan dengan kalender matahari, lunar solar system, yang itu setiap tahunnya hanya 354 hari. Sementara kalender Mesir kuno yang sekarang diadopsi oleh gereja ortodok Koptik itu memakai kalender yang menggunakan peredaran bintang Sirius, tidak memakai kalender matahari, tapi mirip dengan kalender matahari. Jadi dunia Kristen kita mengenal kalender bulan yang dipakai dari basic Keyahudian, lalu kalender matahari yang dipakai oleh orang-orang Roma kuno yang dihitung 700 sejak 700 tahun berdirinya kota Roma. Kemudian kalender matahari yang dipakai oleh orang-orang Yahudi Esseni di Qumran. Kemudian kalender bintang yang dipakai oleh gereja Koptik Ortodok yang disebut sebagai kalender Anno Martiri. Jadi gereja itu sangat kaya raya dengan banyak kekayaan budaya, bahasa, arkeologi, bahkan sistem kalender. Karena itu kalau kita tidak mengerti satupun kalender gereja kemudian mengkritik Natal, itu saya kira kritikan yang tidak ada artinya. Karena kalendernya ini yang tahu cuman kalender zaman Paus Gregorius tahun 1582 kok ngeritik Natal, itu pangkatmu apa kan gitu. Kira-kira jadi kita mesti melihat ini, maka studi arkeologi seperti ini ya rumit, tetapi untuk memahami kitab suci dengan benar dan paling tidak mendekati kebenaran, kita bisa melakukan hal seperti ini. Sayangnya, misalnya tentang kalender gerejawi atau kalender-kalender purba itu kan nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Padahal ini menurut saya penting sekali, satu paket dengan arkeologi Alkitab. Nah, itulah sebabnya sejak zamannya generasi dinasti ke-18 itu coba nama-nama itu sudah diawali diakhiri dengan misalnya re itu ra itu matahari, dewa matahari, misalnya ram mese, ra itu dewa, mese itu adalah anak-anak dewa matahari. Begitu juga akhiran re atau ra dalam nama-nama yang tersebut dalam nama Mesir kuno, bahkan nama Mesir yang diabadikan dalam Alkitab. Misalnya Potifera, itu sebetulnya semua merujuk kepada nama dewa matahari. Mirip kalau orang Jawa memberikan nama anak mereka Surya, Suryadi misalnya, Surya yang agung, atau Surya Putra, putranya Surya. Surya Putra itu diterjemahkan dalam bahasa Mesir kuno Ramses, misalnya seperti itu. Tapi ciri-ciri mitologinya sudah dihilangkan. Dengan kita melacak nama-nama itu sampai dekat, kita akan bisa melihat silang saling pengaruh luar. Kenapa di Alkitab bahasa Batak itu Allah diterjemahkan Debata. Debata itu asalnya dari bahasa Sanskerta, Dewata, Ista Dewata. Seperti kata vihara menjadi biara, maka Dewata menjadi Debata. Menjadi Debata mula jadi Nabulon. Dewata yang menciptakan alam semesta, seperti itu. Nah, itu sah-sah saja namanya itu bahasa kok. Nah, tapi apa yang mau saya katakan dengan nama-nama Re atau Ra yang mengawali nama-nama penguasa dinasti ke-18 ini. Selama ini kita membaca Alkitab misalnya ya, di dalam ayat ini, ayat berapa ini? Mulai ayat 11. Ayat 9 saja, ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, dengan Bani Israel itu sangat banyak dan
lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, itu sebenarnya pengalaman ketika dinasti 18 yang pertama diawali oleh Ahmose I, dan Ahmose itu sebetulnya penguasa terakhir dari dinasti ke-17. Itu pengalaman bagaimana mereka dulu mengusir orang-orang Hyksos, orang-orang dari Asia itu yang menjadi Fir'aun yang berjaya beberapa saat lamanya. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Nah, ini berarti Ramses itu, ini menurut pandangan para teolog yang menganut penanggalan kemudian. Jadi yang Eksodus terjadi pada masa Ramses tadi. Nanti waktu kita bicara tentang kitab Keluaran pasal-pasal berikutnya, kita akan lebih dalam memahami. Tapi karena di sini kata Ramses sudah muncul, harus saya jelaskan. Berdasarkan munculnya kata Ramses di sini, maka mereka berpendapat berarti Musa itu muncul pada masa Fir'aun Ramses. Karena Ramses itu diandaikan didirikan oleh Fir'aun yang berkuasa saat itu. Seperti Alexandria didirikan oleh Alexander Agung, kemudian Antioquia didirikan oleh Antiochus, kemudian Tiberias didirikan oleh Kaisar didirikan oleh Herodes Filipus yang dibaktikan, didedikasikan kepada Kaisar Tiberius, dan seterusnya. Maka seperti itu, jangan-jangan Ramses ini adalah nama penguasa pendiri kota itu. Itu yang menganut pendapat penanggalan yang kemudian. Maka kalau disebutkan di sana, apakah eksistensi kata Ramses ini baru dibangun pada masa Musa? Saya kira itu tidak menurut saya. Karena apa? Terbukti nama penguasa-penguasa sebelum dinasti ke-19. Jadi Musa kan itu kalau menurut teori itu, Keluaran itu baru terjadi zamannya Musa itu pada masa Ramses I dan II. Ramses II itu adalah Fir'aun Keluaran, ya. Maka Ramses itu baru dibangun pada masa sebelum Musa paling tidak, atau zaman Musa itu, sehingga terjadi perbudakan kerja Rodi dan Musa lahir ketika situasi sulit seperti itu. Kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya ini contoh saja supaya lebih memudahkan. Kalau Anda melihat ibu kota negara kita, kata Jakarta itu memang baru dipakai sebagai nama resmi ibu kota negara kita pada zaman kemerdekaan. Zaman Belanda saja namanya masih Batavia, karena diambil dari eksistensi suku yang mendiami Jakarta namanya Betawi, maka disebut Batavia. Tapi kalau Anda membaca literatur yang lebih kuno lagi, tahun 1520-an, itu sudah ada sebutan kata Jakarta, antara lain ditulis oleh seorang pelancong luar namanya De Boros, ya. Dalam catatnya dia mengatakan Jakattara, maksudnya Jakarta, par autonomie Karofam. Jakarta dengan nama lain Kerawang, Kerawang itu Karofam. Jadi tahun 1520-an itu sudah ada kata Jakarta sebelum Sultan Agung menyerang Batavia. Nah, tapi sebetulnya kata Jakarta dari teks ini diambil dari mana? Dari Pangeran Jayakarta yang hidup lebih awal lagi. Kemudian nama itu silih berganti kan dikenal. Jakarta kadang-kadang disebut bersamaan dengan Sunda Kelapa atau Kelapa saja. Nah, begitu juga eksistensi Tanah Ramses itu sudah disebut dalam zamannya Yusuf. Nah, Tanah Ramses itu saya kira adalah daerah di mana banyak terjadi penyembahan terhadap Dewa Ra, sehingga masa pada para Fir'aun dari dinasti sebelum Eksodus pun sudah menggunakan kata re, yang artinya itu adalah matahari.
Nah, kemudian ketika Fir'aun yang paling besar dalam pembangunan di Mesir itu dikenal dengan Ramses kedua, itu yang mulai membangun kota itu menjadi lebih besar lagi. Tetapi sebetulnya disebutkannya Ramses dalam Keluaran pasal 1 ini belum tentu itu menyebut nama Ramses dari penguasanya, meskipun pembangunan besar-besaran nanti diadakan pada masa Ramses II. Tapi kemungkinan kata Ramses di sini masih merujuk kepada wilayah di mana banyak orang menyembah dewa Ra. Itu terbukti sebutan aslinya dari bahasa Mesir kuno itu adalah Per-Ramses atau Pi-Ramses. Dan itu didampingkan dengan Pitom. Pi itu artinya kota, ya, kota yang dipersembahkan pada Tom, nama dewa. Pi-Ramses dipersembahkan kepada Ramesi. Nah, seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam perhitungan Eksodus. Kenapa ini saya sebutkan dari awal? Karena itu nanti akan menjadi titik tolak pembahasan kita pada pasal-pasal berikutnya. Lalu ada yang menarik ya, kita baca terus apa yang menjadi pembahasan kita ini. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan seorang yang lain bernama Pua. Katanya, andai kata apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Sebab jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan berkata kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, kita akan melihat setting sejarahnya, ya. Jadi setelah Tutmosis pertama itu berkuasa, kemudian Tutmosis itu digantikan oleh menantunya namanya Tutmosis kedua. Nah, karena Tutmosis satu punya anak namanya Hatshepsut. Nah, Hatshepsut. Hatshepsut itu seorang yang sangat pintar, sangat cerdas. Dia adalah kemungkinan yang dalam penanggalan itu cocok dengan putri Fir'aun yang menyelamatkan mayat Musa. Ini salah satu teori, tapi saya cenderung menyetujui teori ini karena tahun-tahun dari penanggalannya cocok dengan Alkitab. Jadi misalnya tahun-tahun yang ditawarkan itu nanti mengarah pada Keluaran pada tahun 1446 tadi. Kemudian Tutmosis II itu memerintah, tapi Hatshepsut itu tidak punya anak. Dan itu bisa mengancam kedudukan ke depan karena dia sebagai permaisuri tidak mempunyai anak. Sementara Tutmosis II memiliki anak dari Selir yang nantinya disebut dengan penguasa baru yang disebut Tutmosis ketiga, yang itu menjadi
Fir'aun penindas yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena pada saat kemudian Tutmose kedua itu meninggal, suaminya meninggal, maka saat itu Tutmose ketiga itu dia masih kecil, maka dia mendampingi kekuasaan putranya sampai putra tirinya, Tutmose ketiga itu dia menjadi raja. Nah, tapi akhirnya Tutmose ketiga itu adalah mendepak dari peranan ibu tirinya itu. Nah, dalam konteks inilah kemudian mungkin cocok untuk dibayangkan kenapa Hatshepsut itu mengambil bayi Musa. Nah, ini nanti banyak pemikiran yang menarik bisa dikembangkan dari apa namanya teori ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa buktinya bahwa keluaran tanah Mesir itu terjadi dan sebelumnya memang ada budak-budak orang Ibrani? Para pakar yang apa namanya sekuler, mereka mencoba menghapus jejak Alkitab terhadap sejarah Timur Tengah, khususnya Mesir. Karena kalau kita membaca Alkitab Taurat kita ini ya, Taurat Yahudi dan Taurat Kristen misalnya, bukannya Taurat kita, dari kitab Kejadian Sefer Bereshit sampai Sefer Eleha Devarim itu terbesar setting sejarahnya di Mesir. Karena kitab itu ditutup ketika Musa belum bisa memasuki tanah perjanjian, baru sampai di Moab, di Yordan. Baru pada masa Yosua mereka memasuki tanah perjanjian. Berarti seluruh kitab Taurat itu sebagian besar memang settingnya di Mesir. Dan makanya studi tentang Egiptologi ini sesungguhnya sangat penting dalam konteks kita bicara tentang perjanjian lama. Nah, sekarang ini dibuktikan, kemarin kan saya sampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dan namanya diberikan nama orang Mesir kuno, ya disebut sebagai Safnah Pa'aneah. Dan itu bisa dibuktikan memang itu adalah bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno. Begitu juga istrinya Yusuf namanya Nait, ya. Itu Asnat itu adalah artinya kekasih Nait, itu jelas-jelas nama Mesir. Kalau Anda lahir di Batak punya marga pasti Simanjuntak, Tobing. Tapi kalau orang Batak itu misalnya marganya Jos, ya tentu tidak ada orang percaya kan gitu kan. Begitu juga kita bisa membayangkan dengan sangat mudah karena itu silang saling pengaruh budaya. Maka kemarin kita belajar tidak mungkinlah di zaman Yusuf ada orang namanya Juleha, itu pasti tidak mungkin karena istilah itu pasti belum muncul pada masa dinasti sebelum Hyksos, bahkan pada saat Hyksos. Seperti sering saya sampaikan, kalau Anda hidup di zaman kerajaan Balitung di Jawa Tengah itu tidak ada nama Alexander, nama Markus, nama Muhammad Zaini, itu pasti tidak ada. Karena nama itu setelah munculnya pengaruh Barat dan pengaruh Islam. Nah, di sini Alkitab tepat sekali menggambarkan tentang nama-nama Mesir yang diabadikan dalam Taurat Ibrani. Ini penting sekali, tapi kebalikannya sekarang ada nama-nama Ibrani yang diabadikan dalam bahasa Mesir kuno. Ini membuktikan adanya budak-budak Ibrani atau orang-orang Yahudi yang memang pernah diperbudak di tanah Mesir. Salah satu dari papirus yang sekarang disimpan di Brooklyn, maka dikenal dengan papirus Brooklyn. Kodenya adalah 35.1446. Itu mencatat tentang sebuah dokumen yang berasal dari Fir'aun Sobek Kotep III. Nah, Fir'aun Sobek Kotep III itu memang sebelum zaman Musa, jauh sebelum zaman Musa. Tetapi itu menunjukkan bahwa nama-nama orang Ibrani itu persis dengan nama-nama yang disebutkan ketika Alkitab cerita tentang perbudakan di tanah Mesir tadi. Misalnya nama Sifra, nama bidan yang bidan Ibrani yang disebutkan Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Namanya yang pertama adalah Sipra dan yang kedua adalah Poa. Nama ini adalah nama Mesir dan itu bisa dibuktikan dengan
penemuan-penemuan dokumennya. Jadi kalau di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa apa yang menjadi jabatan dari dua orang ini, dia disebut sebagai miyalidot ha-ibriot. Jadi semua kata jamak itu jadi bidang-bidang orang Ibrani, Asher yang Shem ha-ahad Siprah. Namanya yang pertama adalah Siprah. Kemudian yang kedua Wishem Haseni, dan nama yang kedua Pu'a. Dan nama ini terdapat dalam dokumen yang disebut Papirus Brooklyn tadi. Dan ini asalnya dari zaman sebelumnya. Dan di situ nama Sifra dan nama Pu'ah itu muncul. Ya mungkin saja itu berasal dari bahasa Kanaan yang umum dipakai oleh orang-orang Ibrani yang datang dari tanah Kanaan. Misalnya, mungkin saja kata Sipra itu asalnya dari bahasa Aramaik Sapira yang artinya cantik. Ya, tetapi juga Pu'ah itu asalnya dari bahasa Kanaan yang berarti gadis atau gadis kecil. Itu terabadikan nama-nama Kanaan, nama-nama Ibrani, nama-nama Aramaik, pokoknya nama orang Asia, sebagai nama-nama zaman Mesir kuno. Ini lengkapnya Papirus Brooklyn itu, nama-nama Ibrani dalam dokumen Mesir kuno. Misalnya muncul nama Menahemma, bentuk jamak dari Menahem. Nama ini disebut dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 14. Asyera, bentuk feminim dari Asher, salah satu putra Yakub. Sipra, nama salah satu bidan tadi. Akoba mungkin adalah nama Mesir dari kata Yakub. Ayabum, itu mungkin bentuk Mesir dari nama Ayub. Lalu Shekira, bentuk feminim dari ejaan Mesir untuk Isakar. Lalu ada kata majemuk, David dibuat. Yang menggunakan nama David di sini, kekasihku adalah dia. Jadi dia maksudnya David. Eseptu diambil dari kata Ibrani esep yang artinya ramuan. Misalnya muncul dalam Ulangan 32 ayat 2. Lalu hayahwer, kalimat majemuk lain yang artinya hayah, hawa, hidup, ya, dan ditransliterasikan dalam bahasa Mesir misalnya abiru atau Hebrew, Ibrani, disebutkan dalam Kejadian 35, 39 dan 14. Anehnya kata-kata ini dan luar biasanya ya, itu diabadikan dalam nama-nama Mesir kuno. Jadi Alkitab itu memberikan bukti bahwa sampai nama yang disebutkan dalam teksnya pun itu sesuai dengan zaman dan konteks di mana kitab itu muncul. Nah, daftar ini menjadi bukti yang jelas tentang eksistensi orang Ibrani yang tinggal di Mesir sebelum peristiwa keluaran. Dan bagian penting dari bukti dalam argumentasi tentang kesejarahan kisah keluaran. Meskipun tampaknya orang Israel berpusat di sekitar wilayah Delta Nil, timur laut, yaitu wilayah Goshen di tanah Ramses, ya, atau disebutkan Pitom dan On, yang On itu kota matahari, yang diterjemahkan dengan bahasa Yunani Heliopolis. Dokumen ini berasal di wilayah Tebes di selatan dan mencakup hamba-hamba rumah tangga seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika menjadi penanggung jawab rumah Potifar di tahun-tahun awal zaman Yusuf dan tidak menyinggung langsung budak-budak Ibrani pada zaman Musa. Jadi artinya eksistensi perbudakan di tanah Mesir itu sudah terjadi sejak awal di mana Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Jadi itu bukan satu orang. Mulai dari Ahmose, kemudian sampai pada zamannya kelahiran Musa, ya, itu Tutmose 1, Tutmose 2 dan seterusnya itu sudah terjadi perbudakan itu dan itu dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah yang mengabadikan nama-nama budak Ibrani itu ke dalam bahasa Mesir kuno. Ini kira-kira bentuk dari Papirus Brooklyn, bukti-bukti arkeologis eksistensi bangsa Mesir pada masa pra-Eksodus. Lalu ini adalah bagian tentang penguasa-penguasa yang saya sebutkan tadi, ya, dari teks ini. Itu timeline-nya seperti ini. Nah, ini bukti
lukisan dari makam Rakmire. Siapakah Rakmire? Rakmire itu adalah Perdana Menteri Thutmose III. Nah, itu Fir'aun di zaman Musa ini. Rakmire, Re itu dewa matahari, Ra. Ini menggambarkan para pekerja sedang membuat batu bata. Dan ini terjadi pada zaman Thutmose. Jadi artinya perbudakan tuh kerja rodi itu sudah terjadi jauh sebelum dinasti ke-19 yaitu dinasti Ramses tadi. Nah, itu cocok dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Gambar ini kan berbicara tentang bagaimana perbudakan orang Israel di tanah Mesir. Lalu dengan kejam orang Mesir itu memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan seterusnya. Perhatikan gambar yang tertera di makam Rakmire pada zaman Thutmose III, yaitu Fir'aun di zaman Musa ini. Nah, saudara-saudara, kemudian perhatikan kita akan membaca Keluaran sekarang, mulai bagaimana Musa dilahirkan ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, maksudnya wajahnya itu bercahaya, maka dalam sejumlah midras itu dikisahkan bahwa pada wajah Musa itu hadir sekinah ilahi. Itu tafsiran para rabi. Disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Sebetulnya ini peti dari papirus. Sebab kalau pandan, karena kalau orang Indonesia kita tidak mengenal papirus ya. Papirus itu menjadi bahan kertas yang terkenal di dunia kuno. Dari kata papirus itu muncul kata paper, ya artinya kertas. Dan Mesir itu adalah penghasil papirus di dunia kuno. Karena itu perpustakaan Alexandria itu sejak abad ketiga sebelum Masehi punya koleksi 400.000 buku. Peringkat kedua itu adalah Pergamus dan peringkat ketiga itu adalah Efesus, itu di dunia kuno. Maka terkenal sekali namanya perpustakaan Alexandria. Papirus. Jadi pandan papirus itu sangat tahan sekali. Maka kalau itu daun pandan, saya kira itu nggak tahan lama dan tidak punya keuletan untuk bisa dipakai sebagai tas ya, peti apalagi ya. Dipakailah dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan, maksudnya Miriam di sini, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun yang mungkin adalah Hatshepsut tadi untuk memandi di sungai Nil. Sedang datang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu, tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanilah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jadi di sini putri Fir'aun ini, Bat Paroh ini, yang menurut beberapa ahli itu adalah Hatshepsut tadi, dia sadar itu adalah bayi orang Ibrani dan dia tahu ketika resiko yang harus ditanggung ketika dia harus mengambil bayi itu ke rumahnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, jadi ibunya Musa sendiri. Maka berkatalah putri Fir'aun kepadanya, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepada. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Nah, ini yang menjadi sangat menarik sekarang. Ketika anak itu menjadi besar, wajib dal hajelet, ya, menjadi besar, watibinu libat par'o, dan kemudian dibawalah dia kepada putri Fir'aun, wajihi liben, dan mengangkatnya sebagai anak, watikrasimu musi. Berarti kan kata tikra ini adalah si, bahasa Inggrisnya ya, dia perempuan. Tapi dia perempuan ini sebetulnya bisa merujuk kepada putri Fir'aun, bisa merujuk kepada ibunya Musa sendiri. Tetapi kalau konteksnya ini saya kira itu kepada putri Fir'aun. Tapi sebetulnya karena kata dia itu sendiri tidak bisa diartikan dua-duanya sebetulnya, maka para rabi Yahudi pun banyak juga yang punya pendapat yang berbeda. Begitu juga para penafsir Kristen, ya. Nanti kita akan lihat. Dan menamainya Musa. Lalu dinamakan watikrasimu musi. Watumer digunakan lagi bentuk feminim di sini. Dan berkatalah ia perempuan, kimin amajim mesitihu. Ki karena min dari hamajim, dari air itu mesitihu. Aku menariknya, aku mengambilnya. Nah, sekarang ada dua teori. Maka tergantung si di situ atau dia perempuan itu siapa. Kalau itu adalah ibunya Musa, maka sangat kemungkinan besar ya dinamakan berdasarkan nama bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani bahasa yang menyebar sekali di Mesir karena jumlahnya penduduk Ibrani itu sangat besar, digambarkan dalam Alkitab, dan itu bertumbuh pesat setelah zaman kejayaan Yusuf, sampai kemudian dinasti Hiksos itu terusir, orang-orang asing itu banyak dicurigai, dan Fir'aun lokal berkuasa, maka terjadilah ketidaksenangan pada mereka karena dianggap mengancam kekuasaan dinasti lokal tadi. Nah, nama Moshe itu tadi kan ditarik keluar dari air, karena dikatakan min hamayim mesituhu, diambil dari air lah anak itu. Masalahnya kalau di situ dia perempuan itu tidak merujuk kepada ibunya Musa, tapi merujuk kepada putri Fir'aun, maka harus dicari nama Musa memang bukan nama Ibrani, tapi itu nama Mesir. Pendapat ini antara lain dianut oleh Yosefus, ahli sejarah Yahudi. Tapi biasanya rabi-rabi di abad pertengahan semuanya diartikan Ibrani. Kalau tidak salah Anda bisa lihat bagaimana tafsiran Rabi Razi, Rambam, dan seterusnya. Tapi saya mengutip Yosefus, Yosefus melacak nama itu adalah nama Mesir karena yang menamakan Musi itu adalah putrinya Fir'aun. Ya, jadi nama-nama Mesir itu bisa dilacak dari misalnya kata Ahmusi, ya. Jadi Tutmusi. Jadi asalnya Misi itu anak, itu adalah kehidupan. Kemudian kalau Ahmusi berarti anak kehidupan, Tutmusi anak dari dewa Bango, Tot Ramisi anak dari dewa Ra. Nah, mungkin nama Mose berasal dari kemungkinan lain. Mo itu adalah air yang mengalir dalam bahasa hieroglif. Seperti begini. Nah, begini. Itu air yang mengalir, sedangkan kata usis itu artinya menolong atau menyelamatkan. Itu kemungkinan kedua. Jadi diartikan yang diselamatkan dari air. Dan arti ini persis sama dengan istilah yang diberikan dalam bahasa Ibrani, kimin hamayim mesituhu. Jadi kemungkinan memang ketika menulis Taurat itu dicari padanan yang memang sangat dekat antara bahasa Mesir itu dengan bahasa Ibrani. Inilah luar biasanya ketika kita membahas Alkitab, saudara-saudara. Jadi Alkitab itu ya tidak mudah memang. Jadi nggak bisa orang hanya modal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nulis
dokumen pemalsuan Alkitab itu tidak bisa. Dan memang kalau melihat situasi seperti ini, Anda bisa bayangkan ya, Anda membaca sejarah Tanah Batak dari Tuanku Rau kan lebih mudah ketimbang Anda membaca misalnya eh, prasejarah Indonesia dari sejarah Indonesia dari masa prasejarah sampai zamannya Pak Jokowi kan lebih sulit. Ketika Anda belajar sejarah Sriwijaya ya pakai bahasa Melayu, zaman prasasti Kedukan Bukit, prasasti Batu Kapur, ketika menginjak tentang misalnya kerajaan Kutai harus belajar bahasa Kalimantan Prahindu, melacak nama-namanya. Loh, ini nama bapaknya Mula Warman. Mula Warman itu bahasa Sanskerta. Pengaruh Hindu sudah masuk. Bapaknya namanya Kudungga. Ini bahasa Kalimantan asli. Nah, sisa-sisa dari bahasa lama itu yang kemudian sekarang masih terpelihara di bawah permukaan bahasa resmi yang sudah dipengaruhi Hindu, Buddha dengan Sanskerta, Pali, kemudian Islam, Arab, kemudian Kristen, Barat, dan seterusnya. Tapi secara lamat-lamat masih terdengar ketika orang Dayak menghitung Esa, Dua, Telu, atau orang Rote, itu bahasa Austronesia kuno. Begitu juga nama-nama diri seperti Kudungga dalam bahasa Kalimantan kuno, atau apa namanya Pingkan dalam bahasa Manado sebelum dikristenkan jadi Maria, Maria Magdalena, Elizabeth, Marta, dan sebagainya. Ya, tapi yang jelas tidak mungkin kalau pada zaman kerajaan apa namanya Kutai itu ada orang Dayak namanya misalnya Elizabeth, itu tidak mungkin lah. Sama dengan nama apa Juleha tadi tidak mungkin muncul pada masa Yusuf. Tapi nama itu memang muncul dari tradisi Yahudi kan. Juleha itu kan muncul dari tradisi Yahudi khususnya dari Yaman. Itu abad ke-8 sebetulnya. Nah, ini menariknya kalau kita belajar Alkitab ya, maka di situ ada yang mengartikan selain kata mo dan usis tadi, ada yang mungkin mengartikan nama Musa itu ya Mesi, artinya anak. Tetapi anak itu tidak dikaitkan dengan dewa yang hendak dipujanya atau dinasti yang memuja siapa. Misalnya itu dinasti yang mengagungkan nama dewa tertentu atau misalnya Ra ya. Tidak, karena memang itu anak itu ya anak saja, maka itulah yang digambarkan dengan mereka-mereka yang mendukung bahwa putri Fir'aun ini adalah Hatshepsut tadi. Nah, bisa juga Keluaran 2 ayat 10 itu sengaja menggunakan permainan kata-kata yang mirip antara dua bahasa yang sama-sama dipakai pada zaman Musa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Mesir kuno yang sekarang dilestarikan dalam bahasa Koptik sekalipun huruf-hurufnya sudah diganti dengan huruf Yunani ditambah 7 karakter yang tidak ada di dalam bahasa Mesir kuno. Sampai hari ini bahasa itu dipakai, misalnya nama Zenuda, Bisada, ya, Bayumi itu nama-nama Mesir kuno yang ketika nanti jadi Kristen baru ditambahi dengan nama Athanasius, nama Agustinus gitu loh. Itu luar biasa kalau kita mempelajari Alkitab dalam konteks sejarah seperti ini, saudara-saudara. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas ini bisa menginspirasi kita lebih lanjut. Tentang Musa di Midian, itu kemudian ketika dia benar-benar sudah menjadi apa ya, dididik dalam segala kearifan pengetahuan orang Mesir, ya, menurut tradisi Yahudi yang termasuk yang ditulis oleh Yosefus, Musa itu tempat punya prestasi yang besar pada masa itu sebelum dia membunuh orang Mesir, tapi karena ketika dia berkuasa tetap bangsa Mesir dijajah, maka kemudian dia membunuh orang Mesir itu dan dia kemudian mengungsi ke wilayah Midian, dan itu adalah keturunan Abraham juga dari Ketura. Nah, di sana kemudian dia menikah dengan anaknya imam di Midian itu yang namanya Reuel atau Jitro. Nah, kemudian 40 tahun dia ada di Midian,
40 tahun dia ada sejak lahir sampai ada di istana Fir'aun, dan 40 tahun itu di masa pengembaraan di padang gurun, dan itu menurut kalender yang dini itu bisa ditulis bahwa Musa dilahirkan pada tahun 1527 sebelum Masehi, kemudian ditambah 40 tahun dia di istana Fir'aun, dan 40 tahun kemudian dia mengungsi ke Midian itu tahun 1487 ya, Masehi 1400. Jadi jangan bingung karena tahun Masehi dihitung mundur ya. Kemudian Eksodus itu terjadi tahun 1446. Itu persis sama dengan 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo seperti yang dicatat dalam Alkitab tadi. Dan kemudian Musa wafat itu tahun 1407 sebelum Masehi. Dan mertua Musa ini namanya Yitro, tetapi dalam tradisi agama Druze, ya, agama Druze itu muncul sebagai agama tersendiri abad ke-10 sebagai sinkretisme antara agama lokal Islam Syiah, dan di sana sini dia memakai nama Kristen. Itu ada makam Nabi Su'eb yang diagungkan sebagai nabi yang terpenting dalam kaum Druze, dan dalam tradisi Druze Su'eb ini adalah sebagai mertua Musa. Tetapi saya tegaskan tadi, sebagaimana nama Maria Magdalena tidak akan muncul di zaman kerajaan Kutai, begitu juga tidak mungkin mertua Musa namanya Su'eb. Karena bahasa itu tidak eksis, baik itu pada zamannya Musa maupun pada masa-masa sebelumnya. Terima kasih